Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang ancaman politik. Pengertian. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, menurut teori klasik Aristoteles. Jadi, ancaman politik adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara dalam menempuh dan mewujudkan kebaikan bersama suatu negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari dalam negeri, ancaman di bidang politik seperti korupsi. Sedangkan dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Berikut adalah ancaman internal. Pertama ada kudeta, yaitu perebutan kekuasaan dengan paksa. Lalu separatisme, yang berarti gerakan memisahkan diri dari suatu wilayah. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Lalu ada kolusi, yaitu persekongkolan yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Dan nepotisme sendiri berarti kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri. Contoh ancaman eksternal yaitu terorisme, yaitu tindakan berupa ancaman atau kekerasan yang sasarannya acak dan mengakibatkan kerusakan, kematian, dan keputusasaan massal. Intervensi yaitu negara yang terlalu mencampuri urusan dalam negeri. Blokade adalah mengepung suatu tempat untuk mencegah orang-orang atau barang-barang untuk masuk atau keluar. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Gertakan dan ancaman. Provokasi adalah perbuatan untuk mengembangkan kemarahan, tindakan penghasut dan pancingan, kerusuhan, kebencian, dan krisis sosial. Berikutnya yaitu dampak ancaman politik. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Kedua, korupsi mengakibatkan melambatnya suatu ekonomi negara, menurunnya investasi, dan meningkatkannya kemiskinan. Ketiga, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Muncul konflik loyalitas dalam berbagai organisasi karena ketidakadilan terus-menerus yang dirasakan orang lain yang seharusnya berkesempatan mengembangkan karir. Dan yang terakhir, timbulnya gelombang demokratisasi, dambaan, dan kebebasan. Strategi mengatasi dampak dari ancaman politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kesimpulan. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila, yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta mampu melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik seharusnya bisa mendidik, pemimpin mestinya bisa menjadi teladan publik. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.